Bayangkan kamu lagi nyetir santai pakai Aston Martin DB5, tiba-tiba tombol rahasia kebuka dan boom, kursi pacar kamu terlempar keluar. Ini mobil atau alat sulap sih? Tapi beginilah Aston Martin. Mobil yang bukan cuma untuk jalan-jalan, tapi juga siap jadi bintang film James Bond. Gimana ceritanya Aston Martin bisa jadi mobil sultan yang terkenal seantero dunia? Yuk kita bahas. Halo guys, kembali lagi di channel BBM, bahas barang mahal. Tempat kita ngupas barang yang cuma bisa kita beli di mimpi. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang Aston Martin, mobil yang bikin kamu kelihatan kaya meskipun cicilannya udah mau ditarik leasing. Jadi, Aston Martin ini lahir tahun 1913 di Inggris. Didirikan sama dua orang jenius, Lionel Martin dan Robert Bamford. Nama Aston diambil dari balapan Aston Hill Climb, tempat Lionel sering ngegas mobil kayak nggak punya rem. Nah, Martin itu cuma nama belakangnya, biar keren aja sob. Tapi sayangnya, karir awal mereka nggak terlalu lancar. Bayangin aja, mobil pertama mereka baru jadi tahun 1915. Tapi nggak sempat dijual karena Perang Dunia I meledak. Jadi ya, bisnis mereka ikut mogok kayak aki soak. Masuk tahun 1947, muncullah pahlawan bernama David Brown. Dia beli Aston Martin kayak beli gorengan sob. Murah meriah cuma 20.000 euro di tahun itu. Di bawah kepemimpinan David Brown, Aston Martin meluncurkan seri legendaris DB yang namanya diambil dari inisial si bos. Nah, disinilah muncul mobil keren kayak DB5, mobil James Bond yang bikin semua cowok pengen jadi agen rahasia. Tapi jangan salah, DB5 ini nggak cuma cakep di layar lebar, tapi juga performanya gokil sob. Mesin 4000 cc bisa ngebut sampai 230 km per jam. Tapi kalau di jalan tol Indonesia, ya siap-siap macet aja sob. Aston Martin nggak cuma jago bikin mobil mewah, tapi juga raja di balapan. Tahun 1959, mereka menang di 24 Hour of Le Mans, pakai mobil legendaris di BR1. Mobil ini ibarat atlet yang lari maraton sambil pakai jas sob, elegan tapi ganas. Tapi, sayangnya, setelah itu Aston Martin kayak mahasiswa yang kehabisan duit sob. Mereka sempat hampir bangkrut beberapa kali. Untungnya selalu ada investor baru yang siap nolongin. Mungkin karena investor juga pengen mobil gratisan, mungkin ya. Lompat ke era modern, Aston Martin makin gokil. Mereka ngeluarin hypercar Valkyrie, mobil yang teknologinya diambil langsung dari Formula One. Terus ada DBX, SUV pertama mereka yang cocok buat sultan yang pengen off-road. Tapi inget, Aston Martin itu mobil mewah sob. Jadi kalau dipakai ke sawah, mungkin sultan dari Uni Emirat Arab sob yang pakai ke sawah mobil ini. Oh ya, mereka juga mulai bikin mobil listrik loh. Ada Rapid E, mobil ramah lingkungan yang masih kelihatan kayak mobil James Bond. Karena ya gimana pun sultan juga harus cinta bumi kan. Sekarang ngomongin James Bond. Hubungan Aston Martin dan James Bond itu kayak Indomie sama telur. Cocok banget. Mulai dari DB5 di Goldfinger sampai Valhalla di film terbaru, mobil-mobil ini selalu jadi daya tarik utama. Tapi inget sob, fitur di film itu nggak asli. Jadi kalau beli Aston Martin, jangan harap ada pelontar roket atau kursi ejektor ya. Nah, itu tadi kisah Aston Martin sob. Mobil yang lebih dari sekedar kendaraan. Aston Martin itu simbol gaya hidup, performa, dan utang kalau kita nekat beli. Jadi gimana menurut kalian? Kalau dikasih kesempatan nyetir Aston Martin, kalian pilih jalan-jalan santuy atau malah cosplay jadi James Bond sob? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sob. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel BBM, karena kita bakal terus bahas barang-barang keren, walaupun cuma lewat layar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, meskipun kita belum bisa beli Aston Martin, setidaknya kita bisa bermimpi. See you, thank you.